Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Junaidi dengan NIM 1870213251038. Saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Gejakan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Juga sekaligus mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Dalam video kali ini, saya akan mempersembahkan video praktek saya pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 di kelas 6 dengan materi pembahasan halal dan haram. Adapun metode yang akan saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini adalah Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Allahumma fiq ila akum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa bersama yang akan diwakili oleh salah satu siswa, yaitu Alfian. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Semoga yang menjadi pelajaran kita hari ini bisa menjadikan ilmu kita bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Nah, untuk selanjutnya, mari untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas Elisa, silakan maju, dan yang lain mohon untuk berdiri. Nah, untuk pembelajaran kali ini agar lebih bersemangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, agar suasananya mencair. Ya, nanti tepuknya tepuk semangat ya, tepuk 1, 2 itu ya. Ya, bersama-sama tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 1, 2, 3. Oke, bagus. Dan berikutnya akan saya absen terlebih dahulu. Ya, nanti yang saya panggil namanya bilang hadir gitu. Alfian Prayoga. Bilqis Amalia Zahra. Elisa Wulan Prastiwi. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa di hidup damai? Saling memaafkan, ya. Untuk saling memaafkan itu bisa membuat hati kita tenang. Kalau kita habis bertengkar atau kita habis bermusuhan dengan teman kita, maka kita harus saling bermaafkan. Tapi ada yang lebih penting lagi dari saling memaafkan, yaitu apa? Menjaga diri kita dari sesuatu atau perkara yang haram. Karena apa? Sesuatu yang haram itu bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesama manusia. Terus kalau kita melakukan sesuatu yang halal, perilaku yang halal, itu
akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita damai, akan membuat hati kita nyaman karena kita melakukan sesuatu yang baik, ya. Dan pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Nah, sebelum kita belajar halal dan haram, ya, ini nanti kita breaking terlebih dahulu. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, dua karena sifat, tiga karena prosesnya. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Oke, ya. Nah, kita baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di halal haram. Coba saya minta satu untuk membaca. Silakan Rindu baca nomor 1. Nah, nomor 1 nanti tujuannya adalah menjelaskan definisi halal dan haram. Nomor 2 dibaca Yusna. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Ya, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Jadi nanti kita sebutkan dasarnya apa halal haram ini. Nomor 3, Naize dibaca. Menjelaskan sebab halal dan haram. Oke, nanti kita jelaskan sebab-sebabnya apa perkara halal dan haram itu. Nomor 4, Sinita dibaca. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nanti yang terakhir adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pelajaran halal dan haram. Berikutnya, nah sekarang definisi. Definisi itu apa tuh, Kak? Definisi itu adalah arti, makna. Arti dari halal haram itu apa? Dijelaskan. Halal itu adalah sesuatu yang diizinkan, dibenarkan, diperbolehkan, dan tidak dilarang. Halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh dan akal jiwa. Intinya, dari halal itu adalah artinya diperbolehkan. Boleh kamu melakukan makanan atau perbuatan itu boleh, itu artinya halal. Kemudian yang haram, artinya apa? Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Maka haram itu mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau terjerumus dalam keburukan. Itu artinya haram. Berarti intinya haram itu tidak diperbolehkan. Kalau di dalam kitab Mabadi Fikih itu dijelaskan bahwa halal itu apabila dilakukan maka mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Kalau haram, sebaliknya, kalau dilakukan itu mendapatkan dosa, tapi kalau ditinggalkan malah dapat pahala. Itu kalau haram. Next, kita lanjut. Nah, sekarang dasar hukumnya apa? Dasar hukum dari halal haram itu, dasarnya adalah yang pertama diambil dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah segala yang dihalalkan dalam Al-Quran pasti halal. Jadi sesuatu yang dihalalkan di dalam Al-Quran itu pasti boleh, ya. Dan segala sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Quran pasti hukumnya juga haram. Itu kalau di dalam sumber Al-Quran. Kemudian yang kedua dasarnya adalah dari hadis. Hadis itu apa tuh? Hadis itu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama termasuk masalah halal dan haram. Hadis itu juga berfungsi menjadi keterangan hukum-hukum yang tidak tersebut atau tidak disebutkan di dalam Al-Quran, itu akan dirinci di dalam hadis. Salah satu contohnya adalah keterangan makan daging anjing. Dalam Al-Quran tidak ada.
Ya, tidak ada. Adanya wal khinziru, adanya babi. Kalau anjing di Quran tidak ada. Ya, ya itu diambil dari hadis. Yang ketiga adalah dasar hukumnya ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu musyawarahnya para ulama. Jadi ulama-ulama, kiai-kiai, gus-gus, orang-orang yang ahli ilmu itu masuk ke dalam kategori ijtihad. Jadi mereka mempunyai musyawarah di misalkan seperti sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, ini bagaimana hukumnya, maka diambilkan dari musyawarahnya para ulama. Itu ya, paham ya? Oke. Yang berikutnya, nah contohnya ini dari surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi ghairillah faman idzurra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ini adalah surat Al-Baqarah. Artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih selain mengucapkan kalimat Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah dalil yang diambilkan dari Al-Quran. Ya, di situ kan ada toh maitah. Maitah itu artinya bangkai, batang. Terus dam itu darah, khinzir itu babi. Loh, di situ nggak ada atau kalbun, anjing nggak ada di situ. Nah, maka diterangkan di mana daging anjing haram itu? Ya ning nggone hadis. Ini hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaratu wal khutu wa ammad damani fatihalu wal kabidu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu apa? Darah dan dua macam bangkai, belalang dan ikan. Sedangkan dua macam darah itu adalah hati dan jantung. Jadi ada dua cah. Sing bangkai apa? Dua macam darah itu yang diperbolehkan, yang dihalalkan itu adalah hati dan jantung. Hati itu kan dari darah. Jantung juga sama. Itu boleh. Kalau jelas-jelas darah kalau digoreng, darah digoreng menjadi namanya didih, itu haram. Nah, kalau darah yang berbentuk hati, darah yang berbentuk jantung, itu boleh untuk dimakan. Kemudian bangkai lah, dua macam bangkai yang dibolehkan apa? Bangkai belalang dan ikan. Tapi kalau bangkai selain belalang dan ikan, itu tidak boleh, hukumnya haram. Kamu menemukan bangkainya ayam di jalan, terus kamu bawa pulang, suruh masakkan orang tuamu, Bu, saya nemu ini bangkai ayam dimasak, ya. Nah itu berarti tidak boleh karena itu bangkainya ayam. Berikutnya, ini penyebabnya. Nah, penyebabnya halal dan haram itu ada tiga. Yaitu apa? Zat asal. Zat asal itu contohnya ini. Haram karena zat asalnya, contohnya bangkai, darah babi. Babi itu sudah dari sananya, sudah dari zatnya itu haram. Anjing pun juga sama, dari sananya juga sudah haram. Anjing ataupun anaknya anjing, misalkan anjing ini mempunyai anak, mempunyai keturunan dengan kambing misalkan, ya berarti anaknya anjing dengan kambing ini juga statusnya haram. Maka itu sudah zat asalnya dari situ. Bangkai pun juga sama. Bangkai mbok umbah kayak apa, ya tetap statusnya haram. Darah juga sama. Diproses seperti apapun, ditaruh freezer biar beku juga sama, itu hukumnya juga haram.
Yang kedua adalah sifat asal. Penyebabnya adalah sifat asal, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk. Ya, ini perbuatan sifat. Sifat itu perbuatan. Ya. Contohnya apa? Judi. Judi itu adalah sifat yang buruk, sikap yang buruk. Terus syirik. Syirik itu mengecualikan Allah, ya. Melainkan Allah. Jadi tidak menyembah Allah itu namanya syirik. Menyembah pohon, menyembah batu itu adalah sifat yang syirik, sifat yang haram juga. Kemudian mencuri, apalagi zina. Nah, itu adalah sifat. Terus yang ketiga adalah proses. Proses itu apa, Cah? Proses itu pembuatan, pengerjaan, dan cara mendapatkannya itu menentukan hasilnya. Jadi proses dari sebuah mengolah bahan itu bagaimana? Misalkan contohnya menyembelih ayam. Ayam itu hukumnya apa toh? Halal. Ayam itu hukumnya halal. Nah, kalau ayam itu menyembelihnya dengan cara yang tidak benar, maka akan bisa menjadi hukumnya haram untuk dimakan. Misalkan menyembelih ayam tidak membaca bismillah. Itu juga mengakibatkan keharaman itu terjadi. Jadi prosesnya itu menentukan. Nah, kalau menyembelih daging babi, menyembelih anjing, menyembelihnya dengan membaca bismillah sampai 1000 kali, ya tidak akan bisa menjadi halal gitu. Karena sudah zat asalnya, dia sudah zatnya haram. Tapi kalau proses ini yang menentukan. Ya, proses itu menentukan halal dan haram. Sekarang penerapan hukum. Penerapan hukum di halal haram itu ada 3 juga. Penerapan dalam sikap. Membiasakan menerapkan halal dan haram dalam seluruh aspek kehidupan. Kamu seharusnya bisa menerapkan sikap di dalam kehidupanmu sehari-hari, ya. Ini bisa kamu terapkan nanti harapannya. Yang kedua, penerapan dalam perilaku, tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri dan orang lain di lingkungan. Ya, contohnya apa? Ya kalau kamu mencuri pasti yang rugi orang lain. Toh yang rugi lagi juga dirimu sendiri, ya kan? Kamu mendapat dosa, kamu didapat hukum pidana di dunia, di akhirat juga lebih mendapatkan siksa. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Mengkonsumsi produk yang benar-benar halal yang dapat dibuktikan dengan sertifikat uji kehalalan. Ya, itu nanti bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Cah. Contohnya apa? Kamu ketika membeli makanan, membeli jajan itu harus serba hati-hati. Dilihat dulu, oh ini jajannya ini halal atau haram. Dilihat dari bungkusnya, oh ada logonya halal, ada labelnya halal, ternyata oh berarti ini boleh saya konsumsi. Tapi kalau tidak ada label halalnya bagaimana? Saya beli di Indomaret ternyata tidak ada label halalnya. Oh, itu berarti statusnya masih belum jelas. Oh, ternyata ada komposisinya, ada minyak babinya. Oh, berarti ini nggak boleh untuk saya konsumsi. Kemudian, nah sekarang coba diteliti. Ya, dari gambar ini, yang gambar pertama ini, gambar apa ini? Ayam goreng. Kira-kira di situ halal apa haram? Nah, terus gambar yang kedua ini ada apa? Daging babi. Boleh apa enggak? Haram apa halal? Haram. Terus ini gambar apa? Minuman keras. Halal apa haram? Haram. Terus ini gambar apa? Mie instan. Halal apa haram? Halal. Ya. Yang setiap hari kamu konsumsi itu yang mana? Ayam goreng. Sama apa? Sama mie. Kemudian dari penjelasan ini ada yang ditanyakan apa? Ya. Nah. Oh ya, daging biawak hukumnya halal atau haram? Daging biawak itu di dalam keterangan Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan jelas daging biawak boleh atau enggak.
Tapi di dalam hadis itu pernah ada sebuah cerita, yaitu ketika sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana hukumnya makan daging biawak?" Ketika itu Rasulullah tidak menjawab apa. Berarti artinya diamnya Rasulullah adalah jawabannya adalah membolehkan atau tidak membolehkan. Jadi boleh tidak, boleh ya. Artinya apa? Di situ tidak ada jelas bahwa biawak itu haram. Kalau di situ untuk pengobatan boleh, ya, untuk pengobatan boleh biawak. Kalau memang kepepet dibuat untuk obat boleh. Kemudian saya akan membagikan tugas kelompok ya. Ini sudah saya bagi untuk kelompoknya. Ada kelompok 1 kelompok Abu Bakar, yang kedua kelompok Umar bin Khattab, yang ketiga ada kelompok Utsman bin Affan, dan yang keempat ada kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, ini nanti saya kasih tugas ya untuk dikerjakan. Disiapkan alat tulisnya. Sudah boleh dikumpulkan? Tugas kelompok nanti dikerjakan ya, ada 1 nanti dikerjakan diskusi dengan kelompok kalian. Bahan-bahannya disiapkan. Silakan kerja kelompok. Nanti kalau sudah selesai, maju berkelompok untuk mempresentasikan tugasnya. Gimana? Digunting ini. Judulnya ini lah. Namanya ini ya. Judulnya ini kamu tulis di sini. Oke, sudah semua ya. Nah, silakan maju yang kelompok Abu Bakar dulu. Yo, maju. Semua yang kelompoknya maju. Garis depan. Silakan dipresentasikan. Buka salam dulu. Kenalkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ujaka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ambil bungkus yang Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makan dulu. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok berikutnya Umar, ya maju. Kelompok Umar, ada semuanya. Ya. Nama produk Jeligum. Jeligum. Terus? Nomor BPM BPM Ya. INB 2245 102 44115. Berat bersih 23 gram. Halal atau haram? Produknya apa? Produknya Jeligum itu Halal. halal. Oke. Komposisi air, sirup tinggi, fruktosa, gula. Kembali. Tepuk tangan untuk kelompok Utsman. Ya, silakan maju kelompok Utsman. Kelompok salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama produk Golden Chips. Gambar produk nomor BPOM 2437800101079. Berat bersih 25 gram. Halal haram halal. Komposisi jagung, tepung tapioka,
minyak goreng kelapa. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan. Kemudian kelompok yang terakhir silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan kegagalan produk. Nama produk Citato. Gambar produk nomor BPOM 272831007649. Berat bersih 14 gram. Halal. Komposisi kentang, minyak olin kelapa sawit, bumbu garam. Sekian dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, semuanya sudah maju. Jadi kesimpulannya adalah apa tadi? Dari diantara yang sudah kalian presentasikan tadi, itu ternyata tidak ada yang mengandung unsur yang haram atau tidak ada minyak babinya, nggak ada kan ya? Tidak ada. Terus produknya semuanya halal ya. Jadi kalian kalau membeli snack jajan yuk harus yang halal, ada produknya, dilihat labelnya dulu ya. Kemudian nah dari diskusi hari ini coba kita ulas kembali. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian halal dan haram. Halal itu tadi artinya apa? Sesuatu yang diperbolehkan, betul. Kalau haram itu apa? Sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Contohnya yang halal apa? Contohnya apa? Ayam goreng, terus apa? Mie instan. Kalau produk yang halal, yang haram, contohnya apa? Babi, ya. Miras. Jadi betul. Jadi diantara semua itu contoh-contoh sudah jelas, kalian sudah paham. Kemudian ada lagi, ini biar kalian lebih paham lagi. Namanya subhat. Subhat itu apa? Subhat itu adalah sesuatu yang masih belum jelas halal dan haramnya. Masih belum jelas. Suatu contoh, kalian menemukan uang di jalan. Itu kamu belum tahu siapa pemiliknya. Nah, di situ adalah statusnya subhat ya. Statusnya subhat, jadi masih belum tentu halal dan haramnya. Maka tindakan kamu apa? Jangan diambil, karena itu nanti bisa menjadikan di situ haram. Statusnya bisa menjadi haram. Ya, kalau sudah jelas itu miliknya siapa, ya itu kamu kembalikan. Kalau orang yang punya dikembalikan kepada kamu lagi, diberikan kamu, maka boleh kamu untuk membelikan jajan boleh, ya, karena itu sudah halal, sudah dapat izin. Kalau tidak ada izinnya, tidak tahu siapa yang punya, maka jangan diambil. Paham ya? Oke. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini tadi gimana? Perasaan kalian setelah belajar halal dan haram? Nah, sudah paham ya tentang halal haram? Sudah paham, oke. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk besok ya, besok untuk materi berikutnya kita pelajari lagi ya tentang penerapan dalam kehidupannya sehari-hari ya. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.